niatnya niat yang bener. Hai guys, ini udah hari Rabu lagi, udah pertengahan minggu lagi, jadi berarti setengah jalan lagi kita akan weekend. Yeay. Aku gak sabar nunggu weekend ini karena aku akan ke Solo. Jadwalnya aku ke Solo nih minggu ini, ketemu sama Clareta. Aku tuh udah kangen banget deh sama Kla. Setiap hari tuh aku kangen loh sama Kla. Pagi. Hah? Ada apa aja sih? Itu live streamingnya gimana, Mas? Hai guys, ini aku udah di jalan pulang. Kayaknya sih hari ini aku mau mampir dulu ntar ke rest area. Aku mau beli makan dulu. Kayaknya aku mau beli Hokben aja, yang cepat gitu, yang praktis. Oh ya, tadi aku juga baru diinfoin gitu kalau ternyata besok tuh kita tuh ada meeting program kerja tahun 2025 ke direksi, ke owner gitu. Nah, kalian gak salah dengar, benar, ini program kerja 2025 yang baru kita presentasikan di bulan Februari tahun 2025. Jadi kalau aku lihat ini tuh kayaknya ada gitulah gitu. Jadi emang ada satu bagian, satu orang di kantor aku tuh yang biasanya tugasnya itu adalah ke strategi manajemen kayak gini loh. Jadi dia yang akan arrange meeting kita sama direksi, meeting sama owner gitu ya, terkait dengan hal-hal yang berhubungan sama big strategi gitu. Nah, entah kenapa kita kan sebenarnya aku masih ingat sih meeting pertama kita untuk ngomongin program kerja ini itu di bulan November, awal November tahun 2024. Nah, terus tiba-tiba menghilang aja tuh, udah nggak ada lagi info-info, update-update, kita harus present
present kapan gitu kan. Terus tiba-tiba bulan Januari kemarin kita kayak digebrak-gebrakin lagi gitu loh untuk ayo dong present lagi, ayo kita present lagi sebelum kita majuin ke direksi gitu. Nah udah, kita udah present, udah 1 kali, 2 kali, apa 3 kali gitu kita present ulang, barulah dapet waktu untuk maju ke direksinya itu ternyata besok, dan itu dadakan banget kita dikasih tahunya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, memang kayaknya dunia marketing, mau kerja dimanapun gitu sebenarnya tuh selalu akan menemukan kejadian-kejadian kayak gini ya. Banyak hal yang unplanned, nggak terduga, itu bisa kejadian gitu. Yang penting puji Tuhannya adalah materi aku tuh sebenarnya udah siap dari jauh-jauh hari banget gitu. Dan kalaupun ada revise-nya pun udah aku kerjain juga dari jauh-jauh hari. Jadi tadi tuh aku lebih go through lagi ke materi aku, latihan lagi poin-poin apa aja sih yang pengen aku highlight di setiap materi presentasiku, and hopefully gitu besok lancar-lancar aja presentasinya. Doain ya teman-teman. Inilah guys pemandangan aku sehari-hari setiap pulang kerja, selalu macet. Ya semoga kalian gak bosan ya ngelihat rutinitas aku yang setiap hari tuh kayak gini, ngasih lihat kantor, kemacetan di jalan gitu ya. This is my life, this is my daily routine. Guys, aku nggak jadi beli makan di rest area karena tadi rest areanya macet banget, mau masuknya tuh macet banget, jadi aku nggak masuk rest area. Dan aku mau kasih lihat sesuatu ya sama kalian. Aku nggak tahu ini ada apa, tapi aku udah setengah jam stuck di sini, jadi ini macet banget. Ya, ini patokannya IKEA ya. Ini tuh macet gitu loh, padat. Ini nggak bisa dibilang padat merayap sih kalau aku bilang, ini lebih ke padat, cenderung stuck gitu. Aku nggak tahu ini ada apa. Ini udah setengah jam kayak gini. Dari aku masuk tol tadi di Puri. Ini aku udah di jalanan menuju ke rumah. Kalian bisa lihat nggak sih yang di depan situ? Bagus banget ya. Gila, bagus sekali. Bersyukur sih aku masih bisa loh ngelihat matahari terbenam, aku masih bisa pulang tuh terang gitu, melihat keindahan ini. Orek, jengkol. Minta kuah jengkol ya? Minta kuah jengkolnya. Minta kuah jengkol ya.
Guys, aku nggak bisa show karena aku lagi habis nyuci daleman. Jadi aku lagi ngejemur daleman. Hai guys, ya aku udah habis mandi. Aku sekarang mau makan. Tadi aku habis beli nasi uduk di dekat rumah. Dan iya benar, kalian nggak salah, aku makan di kamar karena kayak di video beberapa hari yang lalu ya, aku juga makan di kamar karena di situ lagi panas banget. Dan di rumah aku tuh AC-nya itu di dalam kamar semua, jadi ya kalau mau ngadem ya mau nggak mau aku harus di kamar. Oke. Nah ini aku beli nasi uduk, aku mau kasih unjuk dulu nasi uduknya. Udah tuh. Jadi ini nasi uduk pakai bihun goreng, kelihatan nggak sih bihun goreng. Terus tadi aku pakai tempe orek juga, tempe orek, dan ada jengkol. Yeay, jengkol tuh, jengkol. Kita makan dulu ya. Kita cerita-cerita sambil makan, oke? Oke, guys. Jadi sebenarnya aku bingung sih mau cerita apa. Mungkin aku mau cerita mengenai journey kerja aku kali ya. Jadi sebenarnya pekerjaan aku yang sekarang ini tuh adalah pekerjaan aku yang keempat ya sebenarnya. Ya, jadi dari kurun waktu 2018 sampai 2025 sekarang aku tuh udah pernah merasakan kerja di 4 company gitu. Nah, my first job aku nggak masukin ini ke 4 company itu ya. My first job tuh sebenarnya adalah aku kerja di bagian legal karena aku kan lulusan hukum. Jadi aku tuh pas fresh grad, bahkan sebelum lulus gitu, aku tuh udah keterima lah gitu di satu company multinasional di bagian legal. Oke, singkat cerita, aku kerja cuma berapa bulan, aku nggak cocok, akhirnya aku memutuskan untuk resign. Nah, pas aku resign, waktu itu aku langsung dapat kerjaan baru lagi di company A, ya, kita sebut company A. Nah, di company A ini, aku tuh mulai karir sebagai seorang marketing. Nah, waktu awal masuk kerja, aku tuh jadi marketing staff waktu itu, fresh grad marketing staff. Nah, marketing staff ini itu kerjaannya tuh mirip atau sama sebenarnya kayak brand eksekutif kayak BE, cuman beda level aja karena kalau baru masuk gitu ya, selama 3 bulan itu jadi marketing staff dulu. Nah, setelah 3 bulan kayak masa probation, aku lulus, terus aku naik jadi produk spesialis. Nah, di company A itu nggak ada brand eksekutif pas masa aku, jadi disebutnya itu produk spesialis, tapi kerjaannya itu sama, nggak ada beda, kerjaannya brand eksekutif juga, dan sama kayak kerjaan pas aku masih di marketing staff. Tapi dari segi fasilitas, waktu itu udah mulai beda, terus kewajibannya juga udah mulai beda, terus apalagi ya, gaji juga waktu itu agak ada kenaikan sedikit gitu. Nah, aku tuh jadi produk spesialis ya atau BE tuh kurang lebih satu tahun setengah kayaknya ya, 1,5 tahunan gitu. Dan waktu itu pindah-pindah brand gitu loh aku di perusahaan FMCG. Terus tahun 2020 aku naik jadi brand manager, handle salah satu brand. Nah, pengalaman kerjaku pas di company A itu
sangat amazing karena aku tuh nganggep company A itu sebagai my first job gitu. Tempat aku tuh bener-bener belajar dari awal dunia marketing itu kayak gimana, belajar gimana sih caranya dealing sama orang lain, gimana sih caranya aku negosiasi gitu ya sama orang. Dan di company itu tuh aku tuh bener-bener belajar bahwa nggak ada tuh yang namanya istilah nggak bisa gitu, semuanya tuh bisa sebenarnya kalau kita mau berusaha tuh. Nah itu plus poinnya. Dan plus poinnya lagi itu juga adalah kebetulan aku cocok juga sih sama teman-temannya dan lingkungannya, dan juga lokasinya itu deket sama rumah aku gitu, jadi sangat-sangat nyaman lah gitu sebenarnya. Nah tapi minusnya adalah aku tuh pulang selalu malam. Aku tuh pulang selalu malam, terus kerja tuh gila-gilaan banget. Aku sampai nggak punya dunia sosial gitu loh, kayak hidupku tuh cuma kerja dan kerja, parah banget. Terus juga kayak di sana tuh karena pulangnya selalu malam ya, jadi kalau misalkan aku pulang di bawah jam 7 tuh kayak langsung dicapnya aku tuh gak punya kerjaan gitu. Gila deh pokoknya masa-masa itu. Oke. Nah terus company A ini juga jadi aku inget banget waktu itu aku punya atasan ya. Atasan aku ini ngomong ke aku gini, gue ngerasa kerja di sini tuh kayak kerja di pasar gitu lokal, kata dia. Kayak kita tuh hidup kita tuh dipenuhi oleh tawar menawar. Kalau dia nggak bisa, kita disuruh nawar sampai bisa. Padahal kita tuh pembelinya gitu, kita disuruh nawar nih sama penjualnya gitu. Padahal penjualnya tuh udah di bottom price, tapi lu tetap minta harga di bawah bottom price. Udah gitu kalau lu nggak dikasih, lu yang ngotot gitu. Gue nggak bisa nih kalau lama-lama di sini. Nah kebetulan nih si atasan aku yang ngomong itu adalah pindahan juga dari company lain. Jadi duluan aku yang masuk lah sebenarnya daripada dia. Nah singkat cerita, tahun 2021 gitu aku pindah kerja masuk ke sektor beauty industry. Kita sebut aku masuk company B ya. Nah di company B ini beda banget culture-nya sama company A. Di sini tuh flexible hour. Waktu itu kita full WFH karena COVID. Dan ketika COVID udah mulai turun, kita hybrid. Kayak bahkan kita bebas kalau mau full WFH juga gak masalah. Aku tuh ngalamin masa aku bisa kerja dari mana aja. Aku bisa kerja dari Solo, dari manapun semau aku. Tuh aku ngalamin masa-masa kayak gitu. Nah, dan di company B ini aku juga belajar yang namanya profesionalitas. Jadi kita harus membedakan nih kehidupan kita di pekerjaan dan di luar pekerjaan. Temen pun kita kasih border. It's fine, kamu tuh kasih batasan yang jelas di dunia pertemanan kamu, di dunia kerja sama di luar dunia kerja. Teman kamu di dunia kerja itu better gak usah dijadiin teman di luar kerja. Karena itu nanti jadinya personal. Ketika kamu punya permasalahan di dunia kerja, nanti tuh akan susah gitu loh untuk berdamai di luar kerjaan gitu. Itu tuh aku belajar itu. Dan hal itu juga yang aku terapin lah pokoknya sampai detik ini. Dan itu juga yang jadi alasan kenapa aku tuh mungkin ya teman-teman aku dulu yang di company A gitu kan, yang tadinya deket sama aku tuh mulai merasa aku menjauh karena ya aku belajar itu gitu. Karena aku akhirnya juga menyadari bahwa teman-teman aku dulu nih yang di company A itu, aku tuh berteman sama mereka karena kita sama-sama kerja di company A. Dan ketika kita keluar, aku tuh bosan gitu loh karena yang digosipin itu lagi, dan terkesan
kayak nggak bisa move on gitu. Dan kerjaan tuh kayak sorry to say banget, karena kerjaannya tuh kayak ngomongin orang terus gitu. Dan hal itulah yang nggak pernah aku temuin di company B. Kita tuh di company B tuh just having fun, kita berteman tapi kita nggak pernah ngomongin orang. Kita kesel sama orang pastilah ya di dunia kerja, tapi kita nggak pernah jadiin dia nih bahan omongan terus menerus gitu loh. Well, beda company, beda juga gitu ya. Oke, nah singkat cerita, abis dari company B aku pindah lagi sebenarnya ke company C. Nah di company C ini tuh aku sebentar banget, karena waktu itu satu dan lain hal gitu ya, aku harus resign karena aku sakit. Tuh, aku ada sakit lah, ini aku harus berobat dulu, harus konsen dulu lah gitu untuk berobat. Aku harus bed rest. Jadi aku waktu itu resign. Oke. Pengalamannya aku nggak bisa ngomong karena aku baru sebentar banget sih, jadi aku no komen lah. Nah lanjutlah, aku pindah lagi ke companyku yang sekarang. Nah setelah aku sehat, medication udah selesai, akhirnya aku memutuskan untuk aku mau kerja lagi. Dan aku kebetulan aku di scouting di companyku yang sekarang. Terus, akhirnya berjalan lah, akhirnya aku masuk di sini dan sekarang udah masuk ke bulan ke-9 kayaknya di sini. So far kalau di sini kan aku udah sering sharing lah ya, pasti teman-teman udah tahu semua. So far sih so good, dan aku tuh setiap hari ya sekarang tuh mencoba untuk positive thinking aja, mencoba untuk belajar menerima gitu loh. Kalau misalkan menerima dan mensyukuri, ya aku lebih mensyukuri lah gitu apapun yang aku terima sekarang. Karena menurutku setidak tahan-tahannya aku di sini, aku tuh pernah mengalami the worst of stage saat aku bekerja yang lebih buruk dari ini. Jadi menurutku ya itu seburuk-buruknya sekarang aku masih bisa handle kok. Jadi sebelum aku mendapatkan yang lebih baik lagi gitu ya, menurutku bertahan di sini that's fine, it's okay. Aku masih enjoy kok, aku masih enjoy dengan pekerjaanku di sini sekarang, karena aku punya work life balance di sini. Kecuali memang cons-nya adalah ya aku harus LDR-an sama Clareta, karena kan di sini kita nggak WFH ya, nggak ada sistem hybrid juga. Jadi mau nggak mau aku LDR-an karena Clareta nggak ada yang jaga kalau misalkan di sini. Meanwhile mamaku juga ada pekerjaan lain yang nggak bisa dia tinggalkan gitu di Solo. Jadi mau nggak mau Clareta ya harus ikut ke Solo. Paling ya dia kalau datang di sini kayak kemarin kan lumayan lah 1 bulan di sini, atau aku kesana di setiap weekend gitu. Biasanya 2 minggu sekali sih aku kesana. Ya ceritanya itu dulu kali ya. Nanti kalau misalkan lebih detail ya lebih enak nanti kita bikin sesi sendiri, ya nggak sih? Mau lanjut makan dulu. Hai guys, aku udah selesai makan. Terus ini udah jam berapa ya? Udah jam 8:30 kayaknya. Mungkin abis ini aku cuman akan mau apa ini ya? Aku mau baca materi presentasi aku besok. Terus habis itu kayak aku mau langsung tidur karena aku tuh masih capek gitu loh. Bekas kemarin ke Bandung ternyata walaupun cuma sebentar dan naik bus, ternyata tuh tetap capek ya, karena kemarin aku banyak di jalan gitu loh. Jadi aku pengen istirahat aja hari ini supaya besok aku siap dan lebih fit lagi gitu. Doain aku ya, semoga presentasi aku besok berjalan lancar, oke? Dadah, thank you for watching guys.